Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Gunawan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi mikro bab 1 mengenai bidang studi ilmu ekonomi. Pada poin 2.1 yaitu masalah pokok perekonomian dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Setiap individu atau kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari akan selalu dihadapkan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi, yaitu persoalan di mana masyarakat atau individu diharuskan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi tersebut? Di sini kegiatan ekonomi menurut Sukirno dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang, suatu perusahaan atau suatu masyarakat untuk memproduksikan barang dan jasa maupun mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa tersebut. Di dalam kegiatan ekonomi tersebut terdapat pokok-pokok permasalahan dalam perekonomian, antara lain kelangkaan dan membuat pilihan untuk memaksimumkan kesejahteraan. Nah, yang pertama tadi adalah kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan di sini bisa diartikan sebagai akibat dari ketidakseimbangan di antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang dimaksud di sini adalah keinginan untuk memperoleh dan mengkonsumsi barang dan jasa. Selanjutnya, adapun 4 faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian yaitu tanah. Yang pertama, tanah dan sumber alam. Yang kedua, tenaga kerja. Nah, tenaga kerja di sini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu tenaga kerja kasar, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja terdidik. Nah, selanjutnya yaitu modal, dan yang terakhir adalah keahlian. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, yaitu membuat pilihan untuk memaksimumkan kesejahteraan. Nah, membuat pilihan itu dapat dilihat dari 2 segi. Dari segi penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki dan dari segi mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Setiap individu pertama kali harus memikirkan cara yang terbaik dalam menggunakan sumber-sumber daya yang dimilikinya. Usaha ini benturan untuk memaksimumkan pendapatan yang akan dinikmatinya dari menggunakan sumber-sumber daya yang dimilikinya tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pada poin 2.2 yaitu definisi ilmu ekonomi dan bentuk analisisnya. Yang pertama yaitu definisi ilmu ekonomi. Menurut Sukimo, menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu yang sangat luas liputannya. Sedangkan menurut Samuelson, ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Yang kedua yaitu bentuk analisis. Menurut Sukirno mengatakan bahwa analisis ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ekonomi deskriptif. Bidang ilmu ekonomi ini adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam perekonomian. Yang kedua yaitu teori ekonomi, adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat-sifat hubungan yang wujudnya dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu ekonomi terapan. Bidang ilmu ekonomi ini sering disebut juga sebagai ilmu ekonomi kebijakan. Ia adalah cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Dalam merumuskan kebijakan ekonomi, yang pertama-tama harus diperhatikan adalah tujuan dari kebijakan ekonomi. Dalam perekonomian, tujuan yang ingin dicapai adalah yang pertama, mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat.
Yang kedua, menciptakan kestabilan harga-harga. Yang ketiga, mengatasi masalah pengangguran. Yang keempat, mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Nah, yang selanjutnya pada poin 2.3, yaitu alat-alat analisis pada ilmu ekonomi. Teori dan penjelasan ilmu memerlukan alat-alat agar dapat dengan lebih mudah mempelajarinya. Dalam ilmu ekonomi, usaha untuk memberikan penerangan yang lebih jelas mengenai teori-teori ekonomi dilakukan dengan pertolongan grafik dan kurva. Yang selanjutnya pada poin 2.4, peran ilmu statistik dalam analisis ekonomi. Ilmu statistik memegang dua peranan penting, yaitu yang pertama, menyediakan berbagai jenis angka indeks untuk menunjukkan kecenderungan perkembangan variabel ekonomi tertentu dari waktu ke waktu. Yang kedua, yaitu menguji atau menyelidiki kebenaran pandangan yang dikemukakan teori-teori ekonomi. Nah, yang selanjutnya pada poin 2.5, peran ahli-ahli ekonomi dalam kebijakan ekonomi. Dalam menerangkan sifat-sifat teori ekonomi, telah diterangkan bahwa salah satu peranan dari teori ekonomi adalah meramalkan keadaan yang akan muncul di masa yang akan datang. Tindakan merumuskan kebijakan ekonomi meliputi dua aspek, yaitu yang pertama, menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, tujuan utama dari kebijakan ekonomi nasional telah dinyatakan sebelum ini, yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, menciptakan kestabilan harga, membasmi pengangguran, dan mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Tujuan-tujuan ini ada kalanya saling bertentangan satu sama lain. Nah, selanjutnya pada poin atau yang terakhir, pada poin terakhir, yaitu 2.6, mikroekonomi dan makroekonomi. Terdapat dua teori pokok dalam analisis ekonomi, yaitu yang pertama, teori mikroekonomi. Teori ini mempelajari arus barang dan jasa dari perusahaan ke rumah tangga, komposisi arus itu, serta bagaimana harga barang dan jasa ditentukan dalam arus tersebut. Adapun aspek yang mempelajari teori ini adalah yang pertama, interaksi di pasar barang. Yang kedua, tingkah laku penjual dan pembeli. Yang ketiga, interaksi di pasar faktor. Selanjutnya, teori makroekonomi. Teori ini adalah analisis ke atas keseluruhan kegiatan ekonomi. Analisis ini bersifat global dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Aspek pertama yang dibahas dalam teori makroekonomi adalah penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, yaitu analisis mengenai sampai di mana suatu perekonomian akan menghasilkan barang dan jasa. Yang selanjutnya, yang terakhir, analisis dalam makroekonomi merincikan pengeluaran agregat kepada 4 komponen. Yang pertama yaitu pengeluaran rumah tangga atau konsumen rumah tangga. Yang kedua, pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, pengeluaran perusahaan atau investasi. Yang keempat, ekspor dan impor. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai ekonomi mikro bab 1. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.